Ya, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta silakan berdiri. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk teman kita. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Angga Praja Abdillah, Ardi Kusuma, Bat Ahyadi Rahman, Muhammad Herdana Pasya, Muhammad Jalpa Najar, Marisa Maharani, Nur Selpi Indah Lestari, Nur Sipa Ajahra, Era Ika Dani Santoso, Wiwin Setio Ningrum. Itu lengkap ya untuk hari ini. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Interaksi sosial. Kalian bawa HP? Paket data? Begini, Ibu mau mengulang kembali pelajaran yang minggu kemarin supaya untuk memotivasi kalian apakah masih ingat atau belum pembelajaran yang kemarin. Jadi Ibu adakan sedikit tanya jawab ya kepada kalian. Sebentar. Sudah ada yang mulai? Sudah mulai? Mulai kan? Ada sudah? Beberapa? Nur Sipa Ajahra, Ardi,
Mas Rawan. Bisa Ibu mulai ya. Silakan, kerjakan dulu. Ada yang belum bisa masuk? Udah. Ada 10 pertanyaan yang Ibu beri. Itu tentang materi yang sebelumnya. Mudah-mudahan kalian belajar kemarin. Ada Nabila di peringkat pertama masih, Risa di peringkat kedua. Bersaing ketat ya. Risa masih di peringkat pertama, ada Nabila. Herdana Pasya naik ke peringkat 2. Ayo semangat Risa. Herdana Pasya. Nabila naik. Nabila sama Huda. Wah, Herdana Pasya naik lagi ke atas. Bersaing ketat ini 1, 2, 3, 4. Ya, Risa sudah selesai, alhamdulillah. Ya, Risa di bawah Huda. Ini pakai kuis ya, Ibu beri waktu sekitar 30 detik. Jadi apabila kalian itu tidak menjawab, berarti langsung otomatis hilang. Ganti lagi soal selanjutnya. Udah di peringkat pertama. Udah 100%? Benar semua udah? Wah, hebat udah. Wiwin naik. Wah. Hebat ya Wi. Wah, Mas Rawan. Keren Mas Rawan. Naik. Sudah selesai semua berarti? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Berarti Huda di peringkat pertama ya. Rafi Alhamsi. Itu juaranya. Wah, di peringkat pertama ada Huda. Rupanya Huda tadi malam belajar mungkin. Terus yang kedua ada Mas Rawan. Yang ketiga Wiwin. Alhamdulillah ya udah. Tidak ada kendala. Ini ada kendala tentang materi sebelumnya? Ada yang ditanyakan? Paham tentang interaksi sosial? Kemarin kan minggu kemarin Ibu kan menjelaskan tentang interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kalau Ibu bertanya tentang interaksi sosial kepada Repia, interaksi sosial apa Repia? Kalian membawakan buku? Materi ajar dibawa, buku-buku sama LKS dibawa untuk perangkat ini. Repia, apa interaksi sosial? Bisa lebih suaranya? Tindakan yang terjadi secara 2 orang atau lebih yang bereaksi akan menimbulkan berbagai dampak langsung. Iya, betul. Tindakan yang terjadi 2 orang ya, harus ada 2 orang. Berarti kalau tidak ada 2 orang, tidak mungkin akan terjadinya sebuah interaksi. Jadi kalian harus memerlukan orang lain untuk terjadinya hubungan interaksi. Kalau syarat terjadinya interaksi sosial apa? Masih ingat? Kontak sama? Komunikasi. Masih bisa menjelaskan kalau kontak itu seperti apa? Kontak seperti apa? Risa.
pada ketua kelas kita ini. Kontak seperti kontak fisik ataupun tidak fisik yang terbagi jadi 3, kontak sosial primer, sekunder langsung, dan kontak sosial sekunder. Kadang kontak atau interaksi itu kadang tanpa perlu kita berbicara, kita paham dengan seseorang. Kita bisa dilihat mimik mukanya atau gestur tubuhnya, kan kelihatan. Tapi kalau kita pakai masker mungkin tidak kelihatan. Ibu sedang apa? Mungkin aja merengut. Berarti itu kontak tanpa perlunya ada orang lain. Atau ibu sentuh, kan kontak sudah. Nah, kalau komunikasi apa? Mas Rawan. Ini yang tadi kedua. Komunikasi itu seperti apa, Mas Rawan? Berbicara. Ada umpan balik. Kita bertanya otomatis dijawab. Nama kamu siapa? Nursi Fajar. Nursi Fajar. Otomatis kan dijawab, itu berarti komunikasi, ada jawaban. Tapi kalau kita cuma pandang-pandangan aja mungkin tidak paham orang tersebut. Itu komunikasi dan kontak. Ada juga kontak. Kalian pakai HP ke sekolahan. Video call sama siapa? Sama teman. Apakah itu terjadi interaksi? Interaksi apa namanya? Secara langsung atau? Langsung atau tidak itu? Langsung, tidak langsung melalui pesan seperti surat, melalui perantara. Oh ya, berarti kalau video call masuk kategori langsung. Nah, terus kita untuk hari ini materi kita adalah tentang selanjutnya dari kalau minggu kemarin itu tentang pengertian interaksi sosial, terus syarat-syarat interaksi sosial. Sekarang materinya tentang apa? Ciri-ciri interaksi sosial, dan ibu mau 2 ciri-ciri sama faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial tersebut. Ibu untuk hari ini, untuk kalian ibu buat tuh diskusi ya. Ibu nanti akan menampilkan sebuah video untuk merangsang pemikiran kalian itu apa tentang hal tersebut. Jadi ibu bikin kelompok. Ibu bikin kelompoknya sekarang ya, nanti ibu bagi LKPD-nya untuk kalian mengerjakan tugasnya. Untuk pembagian kelompok, ibu akan bagi keseluruhan jadi sama rata, jadi tidak ada lagi istilah Bu, saya mau dengan teman saya, tidak ada. Jadi ibu mau semuanya sama. Dengan cara pembagian seperti ini, kalian bisa berdiri? Bisa berdiri semua? Nah, ibu suruh dari paling pojok kiri itu menghitung 1, 2, 3, 4. Ingatkan ya nomor kalian. Terus nanti disambung lagi di sana 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berbentuk zigzag. Kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalian kan langsung paham ibu tunjuk, berarti sudah terjadi interaksi sosial. Gabung, satu di sini, tarik, 1 kumpulkan orangnya 1. 5. 1 dulu kumpulkan sini 1. Yang 1 nomor urut 1. 1 mana 1? 2 ke sana, 2 di sini. Sudah. Ini ada LKPD ibu bagi. Terima kasih ibu. Tunggu ya sebentar ya, sudah siap? Buka LKPD-nya. Nanti ibu tayangkan sebuah video kalian berlima itu. Untuk tugas ini, untuk kalian kerjakan yang tugas 2 dulu ya. Tugas 2, tugas 1-nya nanti.
Setelah video, tugas 1 sama tugas 2 yang kalian kerjakan. Nah, tugas 2 dulu, buat berikan analisis jawaban setelah kamu melihat tayangan yang di PowerPoint. Berarti ada video sama gambar. Sudah? Materi pembelajaran kita adalah interaksi sosial. Ini sebenarnya mudah ya, pembelajaran tersebut, asal kalian rajin. Ini ada ibu berikan quote untuk kalian, untuk memotivasi kalian. Itu menurut Insinyur Soekarno, belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tetapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Jadi intinya kalian itu harus tetap belajar. Belajar itu sebenarnya bukan hanya di sekolahan ya, belajar hidup juga belajar. Tapi segala sesuatu itu harus belajar. Terus lanjut, tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, dengan metode mengamati, literasi, membangun konsep, tanya jawab, dan penugasan. Literasi, kalian disuruh ibu membaca, sudah kan? Walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak membaca, tapi ada yang membaca. Tanya jawab, kalian boleh bertanya sama ibu apabila ada materi yang kalian merasa kurang bisa atau kurang pahami. Tanya jawab dan penugasan, ini penugasannya. Peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri interaksi sosial, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi sebagai karakter positif, dapat mengembangkan kemampuan dan berani mengungkapkan pendapat. Jadi nanti ibu minta kalian perwakilan satu orang harus berani ke depan untuk menjelaskan apa hasil analisis kalian. Jadi kalian bisa diskusikan siapa yang kira-kira yang berani, tapi semuanya harus berani ya mengungkapkan pendapat. Dan apabila ada teman yang bertanya, kalian bisa menjawab. Di dalam sosiologi, ibu ingatkan sekali lagi, sebenarnya tidak pembelajaran sosiologi itu sebenarnya tidak ada yang salah 100%. Karena kan kita berpikir secara pendapat kalian masing-masing. Tapi mungkin caranya yang berbeda-beda. Ya kan? Sama tanggapan kalian misalnya tentang masker. Masker ini ada yang menyatakan bagus untuk dipakai untuk mengurangi kita pandemi, ada yang efeknya itu masker biasanya belang, jerawatan, timbul keringatan, kan nggak enak. Itu kan berbeda-beda tuh sebenarnya. Karena kita mengikuti protokol ya lanjutkan saja. Langkah-langkah pembelajaran, ibu sudah membagikan LKPD, ibu sudah membagikan kelompok, ibu sudah mulai menjelaskan. Ibu akan menampilkan video dan kalian mengamati video tersebut tidak lama dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Dan kalian yang terakhir harus itu tadi berani untuk mengungkapkan. Perhatikan video ini. Corona telah mewabah ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Keresahan akibat virus corona ini berdampak hampir ke semua kegiatan dan menghambat proses interaksi sosial di masyarakat. Jadi, salah satu usaha untuk mengurangi penularan virus corona. Apa sih virus corona itu? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang seperti itu. Dan virus corona ini merupakan penyakit menular. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
Paham atau perlu diulang? Tentang interaksi sosial, sebenarnya pendek aja. Interaksi sosial di masa pandemi, apa yang kalian lakukan? Termasuk Indonesia. Keresahan akibat virus corona. Saya akan menjelaskan apa sih virus corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang seperti flu. Virus corona ini merupakan penyakit menular. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, maupun antara kelompok dengan individu dan individu dengan kelompok. Pasca pandemi COVID-19 ini, insya Allah kita masih tetap bisa berinteraksi meski di dunia maya. Contohnya melalui via WA atau WhatsApp, bisa juga dari Facebook. Selain dari Facebook, ada juga Instagram. Sudah ya? Sudah mulai bisa. Ini satu analisisnya. Yang kedua itu adalah gambar. Kira-kira gambar apa orang tersebut? Coba kalian buka materi ajarnya. Kalian bisa menyimak di dalam materi ajar yang ibu bagi. Itu ada gambar. Itu gambar orang lagi apa? Sudah? Gambar pertama. Gambar kedua. Mirip-mirip ya. Itulah kalian disuruh untuk menganalisis. Gambar apa kira-kira? Sudah? Gambar ketiga? Dah? Keempat? Kelima? Keenam? Sudah? Ini yang keenam. Coba kalian. Ini gambar apa dulu? Kalian catat dulu. Kira-kira. Nanti ibu ulang lagi slide-nya. Orang lagi berpelukan. Yang kedua, ada orang tua sama anak. Yang ketiga, kamu harus ini. Apabila kalian sudah mempelajari materi ajar, kira-kira kalian sudah dapat menjawabnya. Kita tinggal Astagfirullahaladzim halaman 10-11-nya ada. Coba kalian buka HP kalian yang ibu kirim. Yang materi ajar? Iya. Buka HP. Sudah belajar? Yang materi ajar ibu kirim? Sudah? Coba salah satu. Kira-kira gambar apa yang tersebut? Oke, nanti dulu. Gambar apa tersebut? Berikanlah penjelasannya. Kenapa jadi gambar itu dikategorikan sebagai itu? Kalian sudah dapat? Paham? Kerjakan. Ibu beri waktu kisaran 10. 5 menit cukup? 8 menit? Bukan? Oke.
Gambar tuh, Mbak. Video sama gambar. Video tadi tentang apa? Gambarnya tentang apa? Di materi ajar. Ada Ibu kirim. Iya, kenapa? Ini gambar ini untuk tugas 1, gambar itu cuma mencocokkan dari keenam gambar manakah yang termasuk interaksi sosial. Berarti nomor gambar berapa? Yang mana kira-kira terjadi interaksi sosial? Nomor 2 ini yang tidak termasuk interaksi sosial nomor berapa? Sudah paham? Jadi yang dikerjakan yang ini kan? Yang ini sama video yang ini tadi. Video yang tadi. Video ditayangkan sama gambar-gambar yang Ibu ini tuh. Lihat. Jadi lihat HP aja. Oh, iya. Pakai HP. Ada yang ditanyakan? Paham? Paham? Yang Ibu kirim? Tulis tentang apa lagi? Ada yang ditanyakan? Berikan penjelasannya ya. Jadi teman itu misalnya ini misalnya A itu apa? Sudah? Atau Ibu mau seperti ini? Nomor 1 gambar. Kenapa tadi? Ini nomor 1. Gambar apa kira-kira? Yang materi ajar sudah Ibu kirimkan? Sudah dibuka? Sama. Udah tulisin. Nomor berapa? Itu tulis nomor aja. Ditulis. Tulis nomor aja. Nomor 2 pertanyaannya. Gambar manakah yang termasuk interaksi sosial individu dengan kelompok? Ini. Individu dengan kelompok. Jadi kanan gambar yang termasuk ciri-ciri interaksi sosial. Sendiri, sedangkan interaksi itu satu orang satu minimal di satu individu sama individu yang lain, berarti ini yang kadang termasuk. Bagus. Ada sudah. Simpati. Yang ini dikerjakan juga ya. Tapi ini mudah aja. Cuma mencocokkan gambar.
Terus kalian itu kan ada video foto-foto itu, berarti kan kalian berikan, misalnya kalian anggaplah itu satu simpati. Kenapa jadi kalian memilih itu simpati? Kalian berikan argumennya. Ini ditulis yang di sini kan? Tulis. Bila kada cukup ke bawah kah? Gambar satu apa? Itu gambar satu? Iya, di sini Kak, Bu. Tuh gambar sama video tadi tentang apa? Oh, iya, berarti dua lah, Bu. Hmm? Dua Kak, Bu. Dari yang pertama yang corona tadi. Lawan. Gambar, ya. Bu, itu bisa melihat lagi videonya, Bu. Oke. Yang ininya tuh ada 4. Pandemi COVID-19 atau yang biasa kita sebut virus corona telah mewabah ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Keresahan akibat virus corona ini berdampak hampir ke semua negara dan menghambat proses interaksi sosial di masyarakat. Jadi, salah satu Sudah. usaha untuk mengurangi penularan virus corona Kalau yang gambar-gambar, Ini gambarnya ini gambar-gambar yang di sini kan kembali ke materi ajar. Tapi buat HP buka. Gambar apa ini? Tuliskan hasilnya. Nomor 2 ini gambar anak dengan orang tuanya sama-sama pegang HP. Gambar seorang tentara. Tentara sedang memberikan makanan ya kepada seorang anak kecil. Di Palestina itu mungkin. Bisa jadi Palestina. Apa ini? Ore atau semangat? Sosiologi itu, ingatlah, pelajaran sosiologi kada perlu dihafal, tapi dipahami. Kalau kalian menghafal, 1 bulan kemudian bisa hilang. Tapi kalau kalian memahami, insya Allah nempel di otak. Jadi tidak perlu, kalau sama ibu itu penjelasan itu tidak perlu langsung panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kemana-mana penjelasannya. Cukup yang singkat, tapi kalian langsung paham. Kalau ibu juga disuruh mengingat, kurang ingat. Ambil kata kuncinya saja, apa misalnya. Sama kan tadi kayak interaksi sosial. Interaksi sosial apa? Hubungan timbal balik, berarti kan ada aku, ada kamu. Atau ada kita. Atau kita sama kita. Nah, kalian ini terjadi interaksi. Terjadi, kalian terjadi saling berbicara. Apa kira-kira ini misalnya? Itu kan terjadi interaksi. Jangan terkejut. serapan itu apa, Bu? Kata serapan itu apa, Bu? Mana kata serapan? Kata ambilan aja. Itu berarti apa maksudnya tuh? Dari bahasa Inggris digubah ke bahasa Indonesia. Dari ke bahasa Inggrisnya suggestion.
Maaf Ibu kurang lancar berbahasa. Teruskan jadi ke bahasa Indonesianya, jadi sugesti. Sugesti itu apa? Memberikan apa sugesti? Memberikan pengaruh terhadap orang lain. Berikan pengaruh itu seperti apa? Kau harus tahu tuh. Berikan pengaruh. Anggap kayak ini aja ya. Ada dua orang yang pacaran, misalnya kan, terus kadang saling memberikan pengaruh tuh. Apabila salah satu pasangannya negatif, otomatis kadang pasangan yang ini, misalnya laki-laki, anggap laki-lakinya negatif, kadang kan perempuannya juga ikut-ikutan negatif tuh memberikan pengaruh. Ibu yang menunjuk ya. Kelompok 3. Silakan maju. Ya, kelompok 3 ada ketua kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fajardianti, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Rayhan dan Ibrahim, Nurhaliza, Huda, dan Karaika dan saya di sini akan menjawab semua tugas. Analisis yang saya dapat setelah melihat video yang ditampilkan oleh Ibu adalah COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Dampak yang terjadi sangat banyak. Untuk mengurangi penularan COVID-19, kita harus mengurangi interaksi sosial, seperti jaga jarak, tidak berkumpul di satu tempat dengan orang yang banyak. Interaksi sosial adalah hubungan antar dua orang atau lebih yang menghasilkan hubungan timbal balik. Syarat interaksi sosial adalah kontak dan komunikasi. Namun karena adanya COVID-19, gambar 1 adalah dua orang anak yang berteman sedang berjalan bersama, disebut simpati, yang menjadi sebuah dasar hubungan persahabatan. Gambar 2, ibu yang memegang telepon dan anak yang mengikuti ibunya, atau bisa disebut imitasi atau mengikuti langsung apa yang dilihat. Gambar ketiga adalah seorang bapak yang memberikan nasihat kepada anaknya untuk giat belajar, disebut sugesti. Gambar 4, tentara yang memberikan makanan kepada anak-anak, disebut empati, karena sang tentara seperti merasakan apa yang anak tersebut rasakan. Gambar 5, seorang individu sedang memberikan motivasi kepada satu kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang tepuk tangan. Kelompok 1, secara singkat saja. Herdana pasti akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat. Secara prinsip di masa pandemi, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk berinteraksi sosial di masa pandemi dengan cara berinteraksi sosial lewat komunikasi handphone, video call, telepon, dan surat. Sudah. Oh ya sudah. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasiba Zahra dari kelompok 2 ingin membacakan hasil jawaban kami. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena pandemi virus corona. Karena hal ini, masyarakat harus mengurangi interaksi sosial. Tapi kita bisa berinteraksi melalui media sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok. Untuk gambar pertama tadi, kami menjawab adalah simpati.
kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Untuk gambar kedua, imitasi, tindakan meniru orang lain. 3. Sugesti, pemberian pengaruh kepada orang lain. 4. Empati, rasa mau menolong. 5. Motivasi, suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat kebaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti kalian sudah membaca bukunya kan? Gambarnya kira-kira mengidentifikasi. Apa itu yang pertama ada imitasi, misalnya imitasi itu apa adalah proses peniruan. Proses peniruan seseorang. Ingin agak mirip, bukan mirip sih, terhadap orang yang dikenalnya, itu imitasi. Misalnya seperti seorang anak ingin mirip seperti orang tuanya. Terus ada lagi sugesti, pemberian pengaruh, memberikan pengaruh kepada orang lain. Berikan pengaruh itu seperti apa? Mengasih nasihat. Akhirnya kan orang tersebut mulai berpikir. Identifikasi, ini bedanya imitasi sama identifikasi. Ada yang bisa membedakan? Identifikasi itu apa? Meniru secara keseluruhan. Menjadi identik, meniru secara keseluruhan. Mau dirubahnya seperti, kalau imitasi misalnya itu kan cuma tiruan dari luarnya saja. Kalau identifikasi itu lebih mendalam. Kadang sampai orang tuh akhirnya rela sampai berubah dirinya. Ada simpati. Simpati itu adalah perasaan rasa tertarik atau rasa iba terhadap orang lain. Teman sedih, sabar ya teman, jangan ditertawakan. Ada empati. Empati apa bedanya sama simpati? Itu mirip. Empati ini adalah, kadang dalam sosiologi itu ada ada empati, ada simpati. Itu itu mirip. Kalau simpati itu cuma perasaan iba atau perasaan tertarik. Tapi kalau sudah empati itu perasaan ikut merasakan. Ikut merasakan orang lain. Misalnya ada teman atau ada keluarga yang kena bencana, itu misalnya sedih, ikut merasakan lah. Seperti itu. Motivasi. Motivasi itu adalah memberikan dorongan. Ayo kalian bisa. Jangan terkejut, itu motivasi. Terus kalian sudah juga bisa membedakan ciri-ciri interaksi tersebut. Ciri-ciri interaksi tersebut adanya 2 orang atau lebih. Silahkan kalian kumpul LKPD-nya. Silahkan kumpul. Dikumpul. Nanti di rumah ibu ada lagi anak das meja ibu. Tugas untuk kalian kerjakan tuh dikumpul di minggu depan ya. Ada cuma 10 soal. Di WA itu dapat dibaca lagi. Untuk minggu depan itu kita pembelajaran adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Kalian pelajari lebih dulu ya untuk pertemuan minggu depannya. Untuk sekarang kita sudah, kalian bisa tutup buku. Kalian sudah bisa, ini sudah mau siang, silahkan. Ayo. Ya, ini sebelum kalian pulang ke rumah, kalian itu harus selalu menjaga kesehatan. Besok kan kita bertemu lagi, jadi harap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan, dan hidup bersih. Sudah? Atau kita bisa minta doa untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas. Ketua kelas. Marilah kita berdoa. Ring al-haq
wal nabis salih walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Jangan lupa ya, hati-hati di jalan. Terima kasih juga.